Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Oktavia Lestari dari Pendidikan Kimia Rombel 3C dengan NIM 2404060080. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana flowchart tentang praktikum kimia karbohidrat. Praktikum kimia karbohidrat ini memiliki tujuan percobaan, yaitu adanya yang pertama, mengidentifikasi jenis karbohidrat. Itu bisa diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, polisakarida yang ada di dalam sampel tersebut. Lalu yang kedua yaitu membuktikan adanya sifat pereduksi pada gula tertentu, mengetahui perbedaan reaktivitas gula pereduksi dan non-pereduksi, serta menguji keberadaan pati sebagai polisakarida penyusun makanan. Yang pertama yaitu ada uji Benedict atau Fehling. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan larutan ujinya. Alatnya apa aja? Alatnya itu ada pembakar spiritus, kaki 3 plus kasa, pipet tetes, tabung reaksi, buret, gelas beker, dan Erlenmeyer. Untuk larutan uji atau sampelnya itu ada 8 yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, arabinosa, laktosa, sukrosa, dan amilum ataupun pati. Untuk yang pertama itu ada uji Benedict atau Fehling. Uji Benedict itu fungsinya untuk apa sih? Uji Benedict itu fungsinya untuk mendeteksi gula pereduksi dengan mereaksikan gugus aldehida atau keton bebas. Caranya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memasukkan masing-masing 5 tetes larutan sampel 1% ke dalam 8 tabung reaksi yang diisi sampel tadi. Lalu tambahkan 5 tetes per reaksi Benedict pada setiap tabung. Jadi diteteskan setiap 5 tetes itu pada tabung, lalu dicampurkan dan dipanaskan dalam water bath selama 10 menit. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Pada uji Benedict ini memang awalnya itu jika direaksikan berwarna biru, namun jika direaksikan dengan reaksi Benedict tetap berwarna biru, maka dia menunjukkan negatif adanya gula pereduksi. Sedangkan dari warna biru tadi lalu dia berubah menjadi warna hijau, kuning, ataupun merah bata, berarti adanya positif gula pereduksi. Alasannya apa sih? Untuk uji Benedict itu Cu2+ direduksi oleh gula pereduksi menjadi Cu2O, yaitu endapan merah bata dengan warna hijau kuning jingga menunjukkan jumlah gula reduksi itu semakin banyak. Dengan positifnya adanya Benedict itu berarti sampel mengandung gula pereduksi seperti glukosa, fruktosa, atau maltosa, dan laktosa. Sedangkan negatif Benedict tadi itu berarti di dalam larutannya itu merupakan sampel disakarida non pereduksi, misalnya sukrosa. Yang kedua yaitu ada uji iodium. Uji iodium itu berfungsi mendeteksi pati amilosa yang ada di dalamnya melalui pembentukan kompleks biru. Cara-caranya yaitu 2 ml larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 tetes larutan iodium, amati dan catat perubahan warnanya. Uji iodium ini jika awalnya biru tua atau kehitaman, berarti itu dia larutannya positif pati atau amilosa. Sedangkan jika larutannya itu dari awal memang tidak berubah, tetap berwarna coklat ataupun kuning, berarti itu negatif pati atau amilosa. Di uji iodium ini ion I2 masuk ke dalam helix amilosa membentuk kompleks biru kehitaman. Lalu jika positif iodium berarti itu tadi yang seperti saya bilang itu berarti adanya menunjukkan keberadaan polisakarida ataupun pati. Habis itu yang ketiga ada uji Molis. Uji Molis ini pada uji ini adanya uji umum karbohidrat.
mendehidrasi karbohidrat menjadi furfural ataupun hidroksimetilfurfural yang bereaksi dengan alfa naftol yang menghasilkan nanti hasilnya itu cincin ungu. Cara-caranya yaitu 2 tetes larutan uji masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3 tetes bereaksi molis lalu dicampurkan. Setelahnya tabung reaksi dimiringkan, kemudian dialirkan 1 ml H2SO4 pekat secara perlahan melalui dinding tabung. Amati serta catat perubahan warna yang terjadi. Jika cincin ungu di batas cairan, adanya cincin ungu berarti dia merupakan positif karbohidrat, sedangkan tidak ada cincin maka dia negatif karbohidrat. Uji molis ini H2SO4 itu berfungsi untuk mendehidrasi gula, lalu berubah menjadi furfural, dan furfural ditambah dengan alfa naftol berarti dia terdapat adanya cincin ungu. Jika positif molis berarti konfirmasi bahwa sampel tersebut mengandung adanya karbohidrat. Untuk yang keempat yaitu ada hidrolisis sukrosa. Hidrolisis sukrosa dengan cara yaitu menyiapkan larutan glukosa 0,5% ke dalam buret, pipet 10 ml CuSO4, masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 10 ml larutan signet dan tambahkan 5 ml kalium ferrosianida 5%. Panaskan larutan tersebut, kemudian tambahkan 0,5% glukosa melalui buret. Pada saat penambahan, jika terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau lalu kuning kecoklatan, berarti menandakan adanya positif atau berarti terjadi adanya sesudah hidrolisis. Secara ilmiah dari keempat uji yang tadi saya paparkan itu berarti hasil uji tersebut membantu mengklasifikasikan karbohidrat juga berdasarkan struktur kimianya. Dari 4 itu kita bisa tahu mana yang disakarida, polisakarida, reduksi, gula reduksi ataupun gula non reduksi. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara praktikum karbohidrat itu terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.